Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitator saya Ibu Sri Wahyuningsih dan pengajar praktik saya Bapak Pangeran Mangunsong. Dalam kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10 MIA 1. Marilah sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat pagi Ibu Wahyuni, apa kabar Ibu? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah sehat. Bapak juga, kabarnya? Saya sehat Bu. Senang bisa bertemu kembali dengan Ibu ya. Sudah berapa lama kita terakhir Bu di PGP ini, pertemuan terakhir kita? Satu bulan lebih ya Bu ya. Terakhir kalau nggak salah kita ketemu di bulan Desember ya. Satu tahun dong Bu. Desember Tahun lalu ya, Iya. Tahun 2023 sekarang ya kan Bu. Sudah masuk bulan Februari akhir. Ibu Wahyuni, ini kan kita sudah sampai di pendampingan individu 4 pendidikan guru penggerak dalam ini. Lalu materi ataupun kegiatan yang kita lakukan di PI 4 ini yaitu tentang pelaksanaan konservasi. Saya jelaskan sedikit Ibu bahwasanya kalau supervisi ini sebenarnya kan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Atau kepala sekolah melaksanakan supervisi atau observasi di kelas kita, ada kesan kadang-kadang seperti momok atau ketakutan atau gimana lah, seolah-olah pelaksanaan supervisi itu kesannya menakutkan, bahkan memojokkan si guru, padahal sebenarnya tidak. Bagaimana kita di supervisi itu bisa mengetahui kelemahan kita, sehingga dari situ kita bisa mengembangkan potensi kita yang ada sama kita, sehingga kita akan lebih baik ke depan dalam memberikan pembelajaran di lingkungan kelas. Sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Jadi ke depan itu juga yang saya ingatkan kepada Ibu dan juga bisa menyampaikan sama teman-teman sejauh juga di sini, supaya jangan ada keraguan kalau dilaksanakan supervisi oleh kepala sekolah, dan karena itu akan membangun diri kita, akan memperbaiki kita ke depannya. Kami berikan dulu. Nah baik Ibu Wahyuni, kira-kira pengembangan apa nih Bu yang harus Ibu capai dalam kegiatan kita di observasi ini? Tentunya rencana saya nih Pak, untuk kegiatan observasi nanti ya Pak, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di mana yang akan saya capai itu yaitu siswa dapat memahami konsep, prosedur, kemudian bagaimana membuat deskripsi kritik dalam karya sendiri Pak. Jadi intinya siswa itu mampu memahami konsep dan prosedur, serta mereka nantinya mampu membuat deskripsi kritik karya sendiri Pak. Itu yang akan ingin saya capai. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa yang Ibu hadapi atau strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai itu? Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya tidak mulus ya Pak, pasti ada tentunya kendala-kendalanya. Bisa jadi kendalanya itu dari dalam diri saya sendiri atau dari siswa gitu ya Pak. Kalau dari siswa sih
mungkin nanti tidak semua 100% siswa itu bisa mampu meraih atas apa yang ingin saya capai tadi, terutama siswa mampu membuat deskripsi tentang kritik dalam karya seni. Itu yang pertama, Pak. Kemampuan siswa Iya, itu ya. kemampuan siswanya. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut saya membuat beberapa strategi. Saya menyiapkan gambar seperti lukisan yang nanti di awal saya menjajaki terlebih dahulu kemampuan mereka. Kemudian nantinya saya akan menayangkan video bagaimana sih cara untuk si siswa tadi membuat kritik dalam karya seni rupa, sehingga nanti mereka mempunyai referensi atau pandangan seperti itu membuat kritik karya seni rupa. Jadi jangan lagi ada siswa saya yang tidak tahu kritiknya gimana sih gitu, seperti itu. Jadi nanti saya akan menayangkan video sekaligus membuat dukungan seperti game permainan supaya murid itu nanti lebih seru dan lebih merasa tertarik lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Gitu. Biasa nih Bu. Ini saya sudah semakin tidak sabar ini Bu. Mau lihat Ibu bagaimana di dalam ruang kelas. Kira-kira Ibu dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada nggak kira-kira yang spesifik untuk saya amati nantinya dalam ruang kelas dari diri Ibu sendiri? Yang ingin diamati lebih spesifiknya sih siswa sendiri, siswanya mampu tidak mereka memahaminya, mampu tidak mereka membuat. Kalau mereka belum mampu, ada yang belum bisa membuat sebuah kritik, belum mampu memahami, berarti intinya tujuan saya belum berhasil. Seperti itu, saya harus lakukan evaluasi lagi. Seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu dari strategi yang sudah Ibu siapkan ini, kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan tentunya tadi ya Pak, siswa mampu membuat deskripsi, siswa mampu memahaminya. Nanti kita akan buat mereka berkelompok-kelompok, diskusi, kemudian bisa mempresentasikan, menyampaikan tentang materi yang kita bahas. Itu satu Pak. Siswa mampu mempresentasikan. Saya nanti juga akan membuat kuis, pertanyaan. Saya juga ingin mengetahui sudah seberapa jauhkah pemahaman yang mereka dapatkan, sehingga nanti saya bisa menilai, mengevaluasi, mengamati sejauh mana sudah keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran saya. Oke, baik Ibu ini kendala-kendala yang Ibu hadapi atau yang Ibu dapatkan selama ini ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu, bagaimana Ibu? Kendalanya sih Pak, kalau di diri saya itu ya itu biasanya terkadang ada siswa yang kurang fokus, kurang konsentrasi gitu kan Pak, sehingga saya perlu memberikan stimulan atau perangsang gitu ya Pak, supaya siswa itu lebih termotivasi lagi. Nah di situ saya terkadang harus membutuhkan waktu energi khusus untuk menarik perhatian si murid tadi, si siswa tadi. Bagaimana sih dia lebih fokus ke materi saya? Nah, itu tantangan bagi saya, merupakan suatu hal yang sangat-sangat ekstra ya gitu untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu Pak, itu tantangan terberat Pak. Oke, jadi kalau yang sudah Ibu siapkan agar si siswa itu bisa lebih fokus ke materi daripada yang Ibu ajarkan, itu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Oh iya, saya nanti untuk mengatasinya ya Pak, ketika si murid mulai beralih, saya akan mengajak mereka bermain game untuk menarik fokus atau konsentrasinya kembali. Seperti itu Pak. Jadi nanti barangkali dengan game-game yang saya buat, dia bisa mulai tertarik begitu. Saya ajak tarik kembali gitu perhatiannya. Seperti itu. Kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan itu dan upaya-upaya yang Ibu sampaikan itu, adakah lagi yang mungkin mau disampaikan tentang
pengembangan diri sebagai tenaga pendidik di sekolah kita ini? Untuk pengembangan diri saya tentunya sangat banyak ya Pak, yang ingin saya kembangkan kemampuan saya, terutama sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Saya ingin nantinya saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu bisa membimbing, mengayomi anak-anak saya sehingga mereka mampu menjadi kodratnya sebagai anak sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan alamnya. Jadi apa yang mereka inginkan, mereka mau jadi apa, mereka nanti bisa mendapatkannya, seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup panjang percakapan kita ini, Bu Wayuni. Selanjutnya kita akan melaksanakan observasi dalam ruang kelas. Apakah Ibu sudah mempersiapkan segalanya untuk kita laksanakan observasi dalam ruang kelas, Bu? Solusi. Baik, oke, terima kasih. Mari kita laksanakan observasi dalam ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Oke, untuk mengambil keberkahan pada hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, kepada Arizen Prokas, silahkan pimpin doanya. Bersiap sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mulai. Telah selesai. Kesepakatan belajar
kita menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan menerapkan budaya 5R, ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Ada yang perlu ditambah? Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Bisa dilihat setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat memahami konsep dan prosedur kritik. Jadi kalian nantinya harus bisa memahami konsep dan prosedur kritik karya seni rupa dengan benar, ya. Itu target yang akan harus kalian capai. Ya, untuk apa sih nanti kritik? Manfaatnya banyak. Jadi selama ini mungkin kalian mengkritik, tapi tidak kalian sadari itu juga sudah bagian dari materi pembelajaran kita. Jelek kali sih sekolah itu, orangnya kayak gini, itu kritik, ya kan? Nah, jadi bagaimana sih nanti kritik yang benar, yang seharusnya kalian lakukan? Nanti kita ikuti pembelajaran ini. Kita masuk ke apersepsi, ya. Sebelumnya coba perhati, Ibu mau tahu dulu apakah masih ingat atau sudah dilupakan say goodbye. Ya, saya mau tahu dulu, saya mau lihat. Ya, siap? Tentang apa materi kita kemarin? Pertama baru karya seni rupa, dua dimensi dan Ibu masih mau mengingatkan kembali, ya? Oke, Ibu mau tes dulu, mau lihat dulu apakah masih dikuasai atau tidak. Oke, next, pertanyaan pertama. Yang manakah karya seni rupa yang memiliki fungsi benda pakai? Ya, oke Aca, silakan. Kursi rotan. Kursi rotan. Kita lihat ya jawaban Aca. Kira-kira benar nggak ya? Benar. Benar, kita lihat. Oke, Sego. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Yang kedua. Oke, yang merupakan karya seni rupa murni atau hias. Yuk, siapa yang tahu nih jawabannya apa? Ya, silakan. Patung. Gimana yang lain? Benar. Oke, kita lihat survei membuktikan meja. Oke, go. Lihat ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Next, yuk. Siapa ini yang belum jawab? Silakan, yuk. Berikut ini merupakan karya berbentuk 3 dimensi. Kecuali yang mana? Iya, oke Juan. Lukisan. Lukisan. Kita lihat. Benar nggak kita lihat? Teriak. Ketiga-tiganya sudah tuntas. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, apakah kalian mengetahui apa itu kritik? Mengomentari. Oke, good. Mengomentari. Yang lain adalah ya, Memberi sebuah peringatan. memberi sebuah peringatan. Iya. Jadi sini mengomentari, memperingati. Next. Ada yang tahu lagi? Menjas ya, menjas. Oke, yang lain gimana? Yes. Silakan. Memberi penilaian, Bu. Memberi penilaian, juga memberi pendapat. Oke, bagus-bagus ya. Kita berdapat dulu ya. Jawabannya, tanggapannya. Nah, berikutnya apakah kalian pernah melakukan kritik karya seni rupa? Pernah nggak? Pernah. Kapan itu? Iya. Kemarin semester kemarin kita ada pameran ya. Nah, berarti kalian sudah mengkritik karya seni rupa secara tidak langsung ya kan? Nah, kalian lihat, kalian tanggapi atau komentari tadi ya kan? Terus dicas kata si Ade, kemudian dinilai, gitu kan? Next, kita lanjut. Lanjut berikutnya apa sih itu? Lihat contoh lukisan berikut ini. Ada 2 karya nih ya. Yang pertama lukisan A karya Basuki Abdullah berjudul Kakak Adik. Sudah. Kemudian lukisan kedua berjudul Potret Diri dan Topeng Kehidupan. Karya apa nih? Oke, next. Saya mau tahu dulu. Tadi katanya menanggapi, mengomentari, memberi pendapat, memberi nilai. Coba dulu kasih dulu kritik tentang lukisan ini. Ya, silakan. Iya. Kalau gambar aku dulu tuh itu mejanya sangat
Gambar A medianya sangat kecil. Oke, good. Next yang lain silakan. Yuk, kelompok yang lain. Iya. Ekspresi wajahnya menghayati. Ekspresi wajahnya menghayati yang mana itu, nak? Gambar A. Oke, next. Berikutnya yang lain. Iya. Gambar B lukisan bilang satu. Gambar B lukisannya bilang rapi. Iya, kata-katakan gitu ya. Oke, next yang lain. Saya Bu, Iya, coba silakan. gambarnya penuh dengan emosional. Gambarnya penuh dengan emosional untuk yang B ya. Oke, jadi ekspresinya emosi gitu. Oke, next, good. Jadi dari beberapa tadi tanggapan-tanggapan ya, kalian yang sudah berikan itu tadi menurut kalian apakah itu contoh kritik? Iya Bu. Oke, nah itu menanggapi berarti ya, dari mengomentari menilai. Oke, good. Next. Kita lanjut, belum tuntas. Sebenarnya kritik itu prosedurnya seperti apa harusnya dikatakan itu loh kritik yang baik. Seperti itu ya. Nah, berikutnya nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi. Namun sebelum kita berdiskusi ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, kita bagi kelompok-kelompok. Tapi sebelumnya pertama ini, sekretaris, siapa hari ini yang nggak sekolah? Jadi besok Fitra sama Nursyadu. Iya, keterangannya apa nak? Namanya Fitra apa Nursyadu sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Dan yang tidak ada keterangannya, semoga dapat diridai oleh Tuhan ya, agar dia rajin untuk sekolah. Oke, next. Kesepakatan kita minggu lalu sudah membagi-bagi ya untuk yang kelompok kinestetik ya, kelompok kinestetik itu 1 dan 2 ya. Ini untuk kinestetik, kemudian 3 dan 4 minggu lalu sudah kita bagi ya. Kelompok apa kemarin? Auditori. Kelompok 5 apa kemarin? Visual. Iya, jadi sesuai dengan hobi kalian masing-masing ya, dan dengan kemampuan kalian masing-masing. Kita sudah kelompokkan. Nanti ada yang harus kalian diskusikan. Tapi sebelum kalian berdiskusi, perhatikan tayangan video berikut ini. Lukisan potret diri dan topeng-topeng kehidupan merupakan karya Avandi yang dibuat pada tahun 1961 dengan media polychrome canvas. Lukisan ini memiliki ukuran 110 cm x 135 cm. Lukisan ini memiliki dolatar yang telah terdapat di belakang. Dalam lukisan ini Avandi melukiskan seorang pria dengan beberapa sosok wajah di sisi-sisinya. Dalam lukisan ini digambarkan secara ekspresif sosok pria ini bertelanjang dada dan memiliki ciri-ciri perawakan berambut gimbal, gondrong, dan juga berkesudahan. Kami di dalam tersebut digambarkan dengan bermodel warna hitam, coklat, dan putih. Dan yang terakhir, evaluasi. Lukisan potret diri dan topeng-topeng kehidupan adalah suatu karya yang istimewa. Lukisan ini menunjukkan adanya kesatuan atau harmoni dan komposisi-komposisi yang ada, baik dari warna, bidang, garis, terang, dan lainnya. Objek utama dari lukisan ini adalah laki-laki tua dan berjenggot. Uniknya, karena ada keselarasan dalam karya seni lukis ini, gambar-gambar seperti penting objek utama tidak ada kesan gelap dan tetap menarik perhatian apresiator. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya siapa? Lukisannya? Karya Avandi yang barusan tadi kalian amati ya. Ya. Jadi sudah tahu kira-kira gambarannya, alurnya apa saja untuk kita mengkritik prosedurnya bagaimana? Sudah? Oke, next. Sekarang kita lanjut diskusi ya. Nah, sekarang yang harus kalian diskusikan hampir mirip seperti tadi. Kalian harus mempresentasikan kembali terhadap karya seni rupa lukisan yang ada di depan kakak adik karya Basuki Abdullah ya. Nah, seperti contoh tadi. Jadi untuk yang kelompok kinestetik 1 dan 2, silahkan kalian boleh buat presentasi kalian dengan media apapun ya yang menunjukkan kinestetik ya, baik itu video atau yang lain juga boleh ya.
Nah, next untuk kelompok yang audio juga begitu ya. Silakan kalian presentasikan ya kritik kalian terhadap titipan Kak Adi. Next yang kelompok visual juga begitu ya. Silakan. Oke. Untuk lembar kerjanya Ibu Gaidi, silakan mulai didiskusikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Silakan didiskusikan. Oke. Halo, kita. Silakan. Jadi silakan diskusikan, gali informasinya dulu, ya. Cari informasinya boleh dicari dari internet. Oh, handphone. Oke, silakan letakkan handphonenya di atas meja dan referensinya dari buku paket juga. Kalau tidak ada kurang lengkap di buku paket, silakan buka cari search dari Suki Abdullah. Ya, nah itu yang kalian harus kritik ya, analisa dulu, kumpulkan, deskripsikan, kemudian tafsirkan, ya, lalu dievaluasi yang terakhir. Kelompok yang di sini sudah, sudah kira-kira buat kelompoknya ya, nah digambar ya, nama-nama kelompoknya. Silakan, kelompok 6. Iya, silakan maju ke depan. Ayo. Ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, lukisan tersebut memiliki gambar yang menarik dan bagus dan ekspresi wajah. Bisa mengikuti sesuai dengan prosedur dalam mengkritik karya seni rupa. Sebelumnya kita speaking dulu, oke? Kita speaking? Sandiwara, bukan sandiwara ya. Jadi kalian akan diberikan sebuah kata atau frase ya untuk didemonstrasikan melalui tindakan, dan rekan satu tim yang harus menebak kata yang benar berdasarkan deskripsi itu. Jadi saya mau buat dulu bergabung yang kinestetik sama kinestetik, yang auditori yang visual. Berarti ada 3. Minta mewakili 1 orang. Siap kalau yang lain? Oke, kita ada 3 tim ya. Kinestetik, next auditori dan visual. Kita lihat. Oke, dipersilakan lagi. Mari ibu yang buka. Siap? Tidak boleh. Siap? Kalau lagi tuh 3, 2, mulai.
kalian ya, mempelajari kekurangan dan kelebihan. Jadi bukan hanya sekedar mengomentari, ya, tapi juga kita harus mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni rupa. Jadi tadi bukan menjas ya, bukan hanya menjas, tapi juga mempelajari kelebihan dan kekurangan. Oke, kita lanjut. Berikutnya jenis kritik ada berapa? Ada 4. Yang pertama kritik Populer. Yang kedua Kritik jurnalis. Yang ketiga Kritik ilmuwan. Yang keempat Kritik pendidikan. pendidikan. Oke, next. Fungsinya, pasti fungsinya kritik. Fungsinya kritik ada 3. Menjembatani persepsi atau pemahaman ya, dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta dengan karya dengan penikmat seni. Kedua, yang mendeteksi kelemahan dan mengupas kedalaman. Dan yang ketiga, bagi apresiator penikmat kritik membantu memahami untuk meningkatkan wawasan terhadap kualitas karya seninya. Itu ya bagi apresiator. Oke, next, berikutnya. Nah, ini prosedur. Jadi kalian tadi sudah melakukan kegiatan kritik. Prosedurnya apakah sudah benar tadi yang kalian lakukan? Coba lihat. Yang pertama kalian deskripsikan. Ada nggak tadi deskripsinya? Ada deskripsinya? Ada. Good. Menganalisis, dianalisa. Ada nggak tadi kegiatan menganalisanya? Ada. Oke, good. Menafsirkan. Ada tidak menafsirkannya? Ada nggak? Ada. Oke, good. Menilai. Buruk. Ada nggak? Oke. Kalau keempat-empatnya ada, berarti kalian sudah mengikuti prosedur dalam kritik karya seni rupa. Oke. Next, sekarang saatnya kuis. Siapkan handphone masing-masing di atas meja. Kita mau lihat dulu sudah sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah barusan kita bahas. Aku sudah kirimkan link ini ke dalam grup seni budaya. Di grup seni budaya linknya ya, silakan dibuka. Oke, silakan. Refleksi yang harus kalian jawab. Oke, Aca. Yang pertama apa itu, Ca? Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya. Jadi akhirnya apa? Nanti kalian lanjutkan. Baru yang kedua apa, Dek? Mampu apa? Nanti dilanjut. Oke, next. Yang ketiga, silakan Putri. Apa itu, Ri? Apa tujuan nomor 4-nya? Iya, targetnya apa? Nanti dilanjutkan. Apa target berikutnya? Nah, masing-masing kelompok Ibu kasih sticky note 4 ya. Nanti silakan ditulis tanggapannya. Sudah, kemudian lengketkan ke depan. Jadi di sini jawaban hukumnya. Kita lihat dulu jawaban nomor 2. Menguasai materi berikutnya. Oke. Next, kelompok visual. Visual, kita lihat dulu dari visual ya. 1. Sangat senang rasanya perasaannya dapat mengetahui apa itu kritik dari kelompok audio visual. Kemudian dalam ini saya adalah mampu melakukan kritik. Oke, jadi intinya semuanya sudah mengetahui ya apa itu kritiknya. Terima kasih diucapkan atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, berhubung waktu kita juga sudah habis. Ya, silakan untuk ketua kelas mengambil keberkahan kita atas kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita berdoa dulu ya. Siap? Silakan ketua kelas untuk doanya. Siap. Belum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kami kita berdoa dulu. Mulai.
Bu. Pelajari materi kita ya tentang masalah kamera ya dan itu nanti kritik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Apa kabar Ibu Wahyuni? Alhamdulillah sehat Pak. Saya melihat Ibu wajah Ibu begitu semangat. Saya lihat setelah kita melalui yang observasi dan juga observasi ini, saya melihat ada banyak perkembangan. Tapi di sini saya mau bertanya dulu sama Ibu ini. Setelah kita melaksanakan observasi kemarin Bu, gimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya Pak senang sekali ya Pak. Saya merasa bersyukur mendapatkan kesempatan untuk Bapak supervisi ya Pak tentunya supaya ada pengembangan diri saya dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak ya yang sudah mau datang mengunjungi kegiatan pembelajaran di kelas saya. Tentunya semua ini dengan tujuan mengevaluasi tentunya ya Pak bagaimana pembelajaran saya merasa bersyukur sekali dan bersenang hati sekali. Oke Ibu, kalau hasil pembelajaran yang Ibu rasakan kira-kira gimana? Apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan Ibu? Atau mungkin ada yang Ibu rasakan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya bagaimana? Oke. Untuk hasil pembelajaran sebagaimana tujuan pembelajaran yang sudah kita bicarakan ya Pak di pra observasi kemarin ya Pak, bahwa tujuan pembelajaran saya itu siswa mampu untuk memahami konsep dan prosedur kritik karya seni rupa. Nah, jadi saya tadi sudah melihat ada perubahan di siswa. Dari awal saya persepsi mereka itu sama sekali belum tahu prosedurnya untuk melakukan kegiatan kritik karya seni rupa itu seperti apa. Ternyata setelah mengikuti rangkaian kegiatan tadi, di akhirnya mereka menjadi merubah persepsi mereka, pemahaman mereka tentang apa itu kritik karya seni rupa seperti itu Pak. Dan saya juga tadi sudah banyak melakukan kegiatan seperti presentasi kelas yang beraneka ragam dengan teknik auditori, visual, kinestetik. Nah, saya lihat semua murid-murid saya itu sudah bisa mereka mengungkapkan kritik karya seni rupa terhadap sebuah karya seni yang saya berikan. Nah, ini saya nilai sudah cukup berhasil Pak. Gitu. Walaupun nantinya ada sedikit tantangan dari siswa tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Wahyuni. Memang sepanjang pengalaman saya juga selama pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sampai saya melihat Ibu sudah melakukan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan juga penelitian materi. Ibu sudah berhasil membagi anak-anak itu dengan cepat. Tadi ada 3 buku, ada kinematika, kinestetik, ya, auditori dan visual. Ini sesuai dengan yang saya peroleh di CGP kita Pak, di tentang pembelajaran berdiferensiasi menghadapi siswa yang beraneka ragam. Maka saya mulai sekarang harus mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak. Dan kemudian saya mencoba lagi tadi memasukkan KSD ya Pak sedikit dengan teknik membimbing mereka dengan permainan game atau dengan kesadaran diri, pengambilan keputusan dalam kuis seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, Ibu Wahyuni, sekalipun mungkin Ibu sudah merasa puas atau sudah merasa mencapai apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran, tapi saya harus sampaikan juga bagaimana pengamatan saya sebagaimana kesepakatan kita di pra-observasi Bu ya. Ibu di sana kemarin menyampaikan saya perlu menyampaikan Ibu tentang bagaimana
tercapainya kompetensi si anak tentang materi yang ibu sampaikan, yang ibu bawakan kan begitu kan Bu. Nah, jadi secara umum ibu sudah sangat luar biasa menyampaikan. Hanya saja perlu saya tambahkan agar lebih dan lebih lagi, ataupun mungkin supaya target-target ibu itu, misi ibu itu untuk menyampaikan materi ibu itu semakin cepat tersebarkan. Ya tentunya disinilah kita perlunya saling mengisi, saling menyampaikan apa yang sudah ibu minta dari saya untuk saya amati. Tentunya disini akan saya sampaikan, dan apabila pun itu bukan berarti kalaupun sedikit agak memberikan masukan, ibu jangan merasa saya berterima kasih harus seperti untuk itu. peningkatan diri saya. Artinya kan kita harus bisa menerima masukan untuk kebaikan kita bersama, ya kan? Nah, baik Ibu Wahyuni, tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi sudah saya katakan secara umum sudah sangat baik dan sudah sangat luar biasa. Hanya saja jika pun boleh lagi untuk menambah dari yang sudah Ibu buat itu, ya tentunya motivasi anak-anak itu perlu juga ditingkatkan, karena saya juga menemukan tadi ada beberapa siswa atau 102 siswa tadi itu yang paling ngantuk ya, kebetulan juga memang kondisinya siang pulang ya. Jadi artinya di sini Ibu boleh nggak apa-apa lebih memperbanyak permainan-permainan seperti tadi, kuis-kuis ya kan, agar mereka ini tidak terbawa jenuh. Nah, jadi artinya kan kalau Ibu terus memberikan materi jujur sudah tinggi, pasti ngantuk ya. Nah, tapi kalau Ibu sudah membawa tadi kan pasti juga Ibu rasakan ketika Ibu membawa mereka ke dalam permainan-permainan, mereka begitu sangat bersemangat ya Bu ya. Nah, jadi artinya itu perlu Ibu pertimbangkan ketika di jam-jam ngantuk seperti itu. Mungkin di situ Ibu perlu memasukkan cara-cara yang seperti itu. Itu saja sih Bu yang bisa saya berikan masukan untuk mempercepat ataupun mencapai agar peserta didik itu lebih cepat menangkap pembelajaran yang materi-materi belajar yang akan kita berikan sama mereka. Saya pun Pak berterima kasih sangat kepada Bapak atas masukannya ya Pak, dan saya pun menyadari bahwa saya ini manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelemahan ya Pak. Saya banyak kekurangannya, sebagaimana yang Bapak pesankan tadi, ini saya perlu meningkatkan, memperkaya tentang game permainan-permainan yang bisa nanti menarik minat belajar motivasi siswa ya Pak. Saya sangat berterima kasih sekali. Nanti kedepannya saya akan berusaha mengumpulkan lagi, mengoleksi lagi game-game permainan yang menarik buat murid-murid nanti. Terima kasih sekali. Oke, baik Ibu Wahyuni, apakah ada yang mau disampaikan lagi tentang pembelajaran yang sudah barusan Ibu laksanakan? Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini tentunya kita sangat memerlukan penghayatan, kesabaran dalam menghadapi aneka ragam jenis murid-murid yang berbeda tentunya ya Pak. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sedikit ekstra untuk memperhatikan murid-murid tertentu dalam menghadapi mereka butuh trik-trik khusus, dan kemudian perlu banyak teknik seperti variasi game, kuis, yaitu tentunya semuanya untuk menunjang lancarnya atau tercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, jadi setelah kita laksanakan kegiatan observasi ini, gimana pesan Ibu? Saya bersyukur sekali Pak kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada Bapak, kemudian berterima kasih juga kepada BPGP ya Pak. Tentunya saya sudah mendapatkan begitu banyak ilmu. Saya merasakan beberapa bulan ini selama ikut BPGP ini, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga yang sebelumnya saya itu tidak tahu bagaimana itu mengendalikan kompetensi. Harus kita punya kompetensi
prinsip kegiatan kita di kelas itu harus ada sosial emosionalnya, kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian pengambilan keputusan, dan kemudian budaya positif gitu ya Pak. Dan belajar berprinsip banyak sekali ya Pak yang saya merasakan luar biasa manfaatnya. Berterima kasih sekali kepada BPGP ya Pak yang telah menyelenggarakan pendidikan di Penggerak. Oke, baiklah Ibu Wahyuni, sukses selalu. Semoga apa yang Ibu dapatkan akan semakin bertambah lagi dan semakin bermanfaat kepada peserta didik kita semuanya. Semoga siswa-siswa kita juga tentunya bisa sukses menjadi manusia-manusia yang berguna buat agama, nusa bangsa dan negara kita. Amin. Itu dia Bu. Itulah yang kita harapkan. Jadi demikian dulu yang bisa kita sampaikan Ibu. Selamat bertemu kembali. Mungkin kita akan bertemu di Lokotaria yang keempat di hari yang akan datang. Sukses selalu Ibu. Bapak.